if I will not make a special section. Jadi saya tidak akan bikin satu waktu khusus for you to write an important note. Show your face full of burden. Burden apa memang ya? Burden dengan tugas-tugas. Jadi saya tidak akan memberikan waktu ruang khusus untuk mencatat. Jadi silakan kalian mencatat bagian-bagian yang penting ketika bagian yang penting itu muncul ya. Alright, please show your face, please. Ayo, Fatan, Ahmad. Nanti Syahid. kalau misalnya ada sesi tanya jawab, Pak. silahkan unmute mic-nya ya. Unmute mic-nya lalu jawab. Jadi, I don't want anyone to be silent. When I ask question, please be active. Okay, so please be active to speak because this is a language lesson. Jadi karena pelajaran bahasa, jadi ya harus ada yang berbicara. Watch my face. I believe it's the problem because in the camera we can't always look better. I believe so. But it will be better if you wash your face, not to look good on the camera, but it's for your goodness. Jadi bukan maksudnya biar terlihat enak di kamera, tapi biar enak ke kita. When we prepare master, I think it will help us to learn better too. Alright, we have Lutfi. Lutfi, hello, how are you, Lutfi? Fine. All right. All right, Alexa. Lutfi, how are you? In my screen, there is Ulfa, Lutfi, Shidik, and Salman, whose screen are black. I don't know why. And there is Raihan, who turned on the video, but I cannot find him. And also Ali. Right, Salman. Where? And hello, Sabit. Glad to Alright guys, I want you to turn on the video because I want to see you. I don't want to see your beautiful bedroom or your beautiful what to say? Langit-langit. I want to see you because I miss you. It has been a while since I didn't see you. Okay, have you prepared your notes? Sudah disiapkan belum buku catatannya? Ini saya tidak tahu ya, apakah ada di or it's actually just don't really unmute your mic. I cannot hear anything from you. But I hope in the middle of the session when I ask you something, I hope you answer it, alright? Then, without further ado, let's begin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalian wajib menjawab ya. Sudah kelihatan belum screen-nya? Karena kalau tidak dijawab, saya tidak akan pernah tahu. Belum, Bu. Belum kelihatan. Belum muncul. Oke. Nah, ada nih.
How about now? Ya, Can you kelihatan, see Bu. my screen? Ada. Yes, you can Ada. see it. Hello? I cannot Hello. hear anyone. And why I cannot see anyone? Ada, Bu. Halo. Hah? What do you mean? Kelihatan. Kelihatan, Bu. I can see it loud and clear. Head and shoulder. Oh, oke. Sudah kelihatan ya layarnya? Ya. Ya, kelihatan, Bu. Nah, sekarang saya bisa lihat layar saya dan saya bisa lihat kalian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. In the beginning of second semester, this is what we will begin, what we will start to learn. Oke. Semuanya tolong diperhatikan ya, pelajaran di semester 2 ini, pelajarannya materinya akan sama seperti SL9 yang sudah-sudah, but the difference is in this second semester we will have a special project. Kita akan memiliki project yang spesial di mana project ini akan dilakukan secara bertahap selama 1 semester penuh. In the end of the semester, it is expected that you can create one vlog or one podcast. Jadi nanti dari semua materi yang sudah kalian pelajari, kalian gunakan itu untuk membuat sebuah vlog atau podcast. Apa vlog dan podcastnya? I will not explain more today because I'm not in a good shape. No, it's not right to say, Chef. I'm not fit enough to explain it today. Karena saya sedang kurang sehat ya, kalau saya jelaskan takutnya melantur. Jadi nanti saya akan jelaskan ketika saya merasa lebih sehat. Tapi please keep it in mind that you have one huge project to create a podcast or a vlog. And this is an individual final assignment ya, final assignment individual. Jadi dikerjakannya masing-masing dan ini adalah tugas akhir bahasa Inggris. Jadi bobot nilainya sangat banyak dan selain itu juga tanggung jawabnya sangat besar. Alright, nah sekarang kita kembali lagi ke materi chapter 8. We have been to an orphan home. We went there last Sunday. Nah, chapter ini membahas tentang orphan atau anak yatim. Bisa juga anak piatu atau yatim piatu. Nah, fokus materi hari ini adalah kita lihat di judulnya saja ada perbedaan. Sebentar, kursor saya kemana ya? Oh ini. Kursor, kalau sedang sakit jadi linglung gini ya, mencari kursor juga bingung. Di sini ada kata we have been yang artinya telah atau sudah. And then we will see that we went. Kita pergi, went-nya tapi dalam bentuk lampau atau masa lalu. Maka ini menandakan bahwa kejadian ini sudah berlangsung. Nah, if have juga sudah berlangsung dan went juga sudah berlangsung, lalu apa bedanya? Mengapa ada perbedaan? Kenapa tidak ya kita gunakan saja have ini menjadi had? Atau kenapa tidak jangan when? Ya sudah saja kita pakai have go atau have gone. Kenapa harus ada perbedaan seperti ini? Nah, we will find out the difference in this chapter and what the function yang nantinya diharapkan dari akhir pembelajaran bab ini, kalian diharapkan dapat to share the information with others, bisa berbagi informasi menggunakan struktur kalimat yang tadi,
sesuai dengan fungsi sosialnya. Lalu to report the past happening to others, ya termasuk ke dalam informasi tadi ya. And to give an explanation, lalu nanti memberikan alasan. Jadi kan kalau kita mengobrol kan nggak cuma sekalimat doang kan, tapi bisanya kita menggunakan kalimat struktur yang kita pelajari di bab ini, lalu kita memberikan penjelasan mengapa kita menggunakan kalimat itu atau kelanjutan dari informasi yang kita sampaikan itu ya. Itu ya, jadi tujuannya ada 3, to share information, to report the past happening, and to give explanation. Oke. Yes, tujuannya ini 3 ini. Tujuan utamanya bukan memahami struktur kalimatnya, itu tujuan terselubung. Masih tujuan tapi belum. Alright, this is ada sebuah dialog. Ini dialog dari Siti. And let me read it for you. Please listen carefully and understand it well. Nah, sini, I think Riri is the most interesting orphan I have ever known. She is not the oldest of all the children there, but she is very mature. Unfortunately, I didn't have a chance to talk to her personally. Can you tell me how she has come to the orphan home? Oke, kita bahas maknanya dulu ya. Sebelum kita membahas mengapa ada kata-kata yang dicetak tebal. Di sini kalimat pertama, I think Riri is the most interesting orphan I have ever known. Maksudnya gimana nih? Ada yang bisa bantu saya untuk menjelaskan kalimat pertama ini? You can unmute your microphone. Saya buat. Please don't chat because I don't open the chat. Let's talk. Maksudnya chat box ya. Chat dalam bahasa Inggris sebenarnya mengobrol seperti ini harfiahnya. Tapi maksud Kaki saya katanya chat, Bu. yang saya maksud di sini chat box yang diketik. No, I don't open chat box. Please turn on your microphone and let's talk. Hello? Taki katanya Bu. Boleh. Taki Bu. Yes. Raihan, maybe you can help me to explain what the first Taki, Bu. sentence really means. Taki tadi mau nanya, Bu. Taki tadi mau nanya. Taki. Taki Bu katanya my Taki. God. I think I'm the one having problem here because when Raihan speaks something, I cannot really hear it. And when Miss Sarah also says something, I cannot comprehend it. You sounds like something like that. And how if I test someone else to speak? How about Afan? Afan, can you say something? Maybe explain what the first sentence mean. Don't shake your head, please. Try it first. Unmute your microphone first, please. Kurang tahu, Alright, Bos. Afan, don't be shy. You can do it. Kurang tahu. Alright, Afan, thank you. But now it's clear to me that I am the one who having the problem. I cannot hear anyone clearly. The only clear voice amongst you is Miss Sarah's voice. Jadi di antara kalian semua yang suaranya paling jelas itu Bu Sarah. Itu juga Bu Sarah juga suaranya masih keputus-putus sih sebenarnya. Then I have no choice. So, Taki tadi katanya okay. mau nyoba jelasin Bu. Oh nggak jelas kayaknya suaranya ya Bu ya. Tidak tertangkap. Oh, okay. Wait.
Oke, katanya mau coba jelasin, Bu. Sebentar ya. Because I have no choice, so I will turn on my chat box. And when I ask something, please answer it through chat box. Karena saya nggak bisa dengar suara kalian sama sekali, putus-putus daripada pembelajaran tersendat ya. Jadi saya putuskan ya sudah kalau gitu kita gunakan saja menggunakan chat. Jadi hari ini kita tidak akan menekankan speaking, tapi kita akan menekankan pemahaman membaca atau reading comprehension dan spelling dan writing ya. Kalau spelling otomatis berarti writing juga. Oke. Nah, ya, jadi nanti kalau saya menanyakan sesuatu, silahkan kalian mengetik dengan cepat, sekaligus ini juga mengetes kemampuan mengetik 11 jari kalian, apakah cukup cepat atau tidak. But before, sebelum itu, I need to check something first. Oke, ya, tadi saya ngambil handphone dulu sebentar. Dan ya, oh iya tuh tadi saya dapat laporan dari Bu Sarah katanya tadi mau nyobain jelasin. Oke, I'm so sorry Taki, it's not your fault, it's my fault that my laptop has something problem. So nanti kalau ada yang mau menjelaskan di chat box saja ya, karena saya benar-benar tidak bisa mendengar kalian, ini benar putus-putus. Oke, kita lanjutkan saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa-apa, silahkan disela di chat box. Saya sudah mengaktifkan chat box saya, jadi kalau ada yang ngechat langsung kelihatan. Alright, oke, jadi ini kalimat pertama. Ini kalimat pertama ini, I think Ray is the most interesting orphan. Oke, orphan itu apa maknanya? Tadi kita sudah tahu orphan itu maksudnya anak yatim atau piatu atau yatim piatu, bisa yang mana saja kemungkinan ini banyak. I have ever known yang pernah saya kenal ya. I think Riri is the most interesting orphan I have ever known. Riri itu anak yatim yang paling menarik yang pernah saya kenal gitu. She is not the oldest of all the children there. Dia bukan yang tertua dari semua anak yang ada di panti katanya. But she is very mature. Tapi dia itu sangat dewasa. Unfortunately, sayangnya, I didn't have a chance to talk to her personally. Aku nggak punya kesempatan buat ngobrol dengan dia secara personal atau secara pribadi ya, empat mata gitu, berdua aja. Can you tell me how she has come to the orphan home? Bisa gak ceritakan ke aku gimana dia bisa datang ke panti asuhan? Kok bisa dia di panti asuhan gitu ya? Oke, nah kita akan mencari tahu mengapa di sini ada I have known, ada has come. Apa maksudnya ya? Oke. Nah, saya simpan satu kalimat pertama dulu. I think Riri is the most interesting orphan I have ever known. Pertama-tama, saya akan membingungkan kalian dulu dengan dua kalimat. Kalimat pertama adalah I have ever known. Dan yang kedua adalah I knew it. Kata known ini berasal dari kata know, sama dengan kata knew. Knew ini awal katanya dari kata know. Kedua-duanya memiliki arti kata tahu, bukan tempe, bukan tahu temannya tempe, bukan, tapi mengetahui. Know mengetahui, knew mengetahui, semuanya berasal dari kata know, mengetahui atau mengenal. Nah,
perbedaannya mengapa kalau yang pertama itu I have ever known, yang kedua itu kenapa I knew it. Dua-duanya sama-sama bermakna bahwa sebuah kejadian telah terjadi. Kejadiannya apa? Kejadiannya adalah mengenal. Yang pertama, kalau kita terjemahkan secara harfiah, I have ever known. Saya telah mengenal. Kalau yang kedua, I knew it. Saya mengenal. Begitu tipis kan, ya. Tapi maknanya sama-sama sudah terjadi. Yang I knew it kita sudah tahu ya, kalau verb 2 itu adalah bentuk lampau, bentuk past tense, berarti sudah terjadi. Kalau yang atas I have ever known itu juga sudah terjadi dan masih berlangsung sekarang atau masih terjadi sekarang. Contoh lain yang lebih mudah, I have lived in Bandung. Saya tinggal di Bandung. Kalau kita bicara I have lived, berarti sekarang juga masih tinggal di Bandung. But if I say I lived in Bandung, so today I no longer live in Bandung. Jadi hari ini saya sudah tidak tinggal di Bandung karena saya ada di Sukabumi. Seperti itu. Itulah perbedaannya. So, in conclusion, we can say the difference between have dengan verb 3 ini, yang noun ini adalah bentuk ketiganya ya, bentuk kata kerja ketiga, yang live ini juga bentuk kata kerja ketiga. So we can say the difference between have dengan past tense ini yang kalimat yang kedua ini, yang I knew it, I lived in Bandung, yaitu past tense. Itu apa perbedaannya? Sebelum saya bahas ke perbedaannya apa, sedikit intermezzo. Kalau have dengan kata kerja ketiga ini ada nama khususnya. Namanya adalah present perfect tense. Lihat ini ada yang nyempil di sini. Kalian tidak perlu menghafalkan nama ini. Tidak perlu, tapi kalau hafal jauh lebih bagus. Karena ini tidak akan keluar di tes. Di mana-mana pun tidak akan keluar di tes. Oke, ya perbedaannya itu apa? Kalau have verb 3 itu kita simpulkan tadi, happened in the past, terjadi di masa lampau, and still happens now, dan masih terjadi sekarang. Contohnya tadi, I have lived in Bandung. Saya telah tinggal di Bandung. Nah, sekarang juga masih tinggal di Bandung. Biasanya kalau ada have itu diikuti dengan kata since, during, atau for yang menandakan durasi waktu. Contoh, I have lived in Bandung since 2008. Misalnya, saya sudah tinggal di Bandung sejak 2006. Berarti 8 itu 2008. Nah, berarti 2021 ini masih tinggal di Bandung, seperti itu. Oke, kalau past tense happen in the past. Sudah selesai. Di situ perbedaannya. Cukup kontras kan perbedaannya? Saya harap mudah ya, tidak membingungkan. Alright, kalau begitu, sebentar, balik lagi ke kalimat yang atas yang I think Riri ini. I think Riri is the most interesting orphan I have ever known. Kalau begitu, makna di sini, makna I have ever known di sini adalah Siti ini sudah mengenal Riri dari dulu sampai sekarang. Seperti itu maknanya. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mungkin kita tidak mendapatkan makna yang seperti itu. Tapi dengan bentuk bahasa Inggris yang seperti ini, ada makna yang tersirat. Nah, contoh kalimat yang seperti ini biasanya menjadi bahan kalimat-kalimat HOTS atau high order thinking skill, di mana biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu mengandalkan makna-makna yang tersirat atau yang tidak tertulis. Alright, next. Nah, ini ada yang dicetak merah. Yang dicetak merah ini saya ingin tahu maknanya apa. Silakan kalian chat di kotak chat kalian, lalu sampaikan chatnya untuk everyone ya, biar semuanya bisa melihat. Jangan chat direct message ke saya, tapi ke everyone. Alright, I will wait. I'm waiting for your text. You can start now. Send to me. What's the meaning of the red text?
Oh, logat saya kayak orang India ya. Red text. Can you tell me how she has come to the orphan home? Nah, makna yang bisa diambil dari kalimat yang berwarna merah itu apa? Silakan berbagi di chat. Don't be silent, don't be shy, don't be afraid to be untuk wah nanti aku salah Miss, aku takut. Jangan. Kalau misalnya ada orang yang mengejek atau tertawai kalian mengatakan sesuatu jawaban yang salah, kalian di situ belajar itu, saya sudah pernah belum ya? Kalau belajar tentang ilmu pengetahuan, kita juga belajar mental. Ya, karena kan orang itu tidak selamanya baik. Semua orang manusia itu ada dua jenis, ada yang baik, ada yang buruk. Dan ketika kita belajar di sekolah, kita belajar bahwa dalam belajar kita gak cuma belajar tentang pengetahuan, tapi juga kita belajar bagaimana kita membangun mental kita supaya kuat. Ketika ada yang mengejek kita karena kita menjawab pertanyaan yang salah, ya kita ditempa mental kita supaya tidak putus asa, tidak jadi ciut dengan komentar-komentar yang seperti itu. Padahal orang-orang yang berkomentar buruk itu sebenarnya cuma menceritakan dirinya sendiri. Dia tidak menceritakan orang lain yang dia komentari buruk, tapi sebenarnya dia hanya memperburuk tentang dirinya sendiri. Alright, we have the first person. Sabit, kenapa cuma titik-titik? Oke, kalau misalnya kalian masih bingung, Miss, aku nggak paham. Tadi itu Miss kecepatan, atau Miss tadi suaranya putus-putus, atau aku masih bingung di bagian ini. Feel free to ask the question in the chat box. Kalau kalian tidak paham, langsung saja tulis, Miss, aku tidak paham bagian ini. Oh, ngomentarin Raihan. Oke, Sabit. Nah, kalau misalnya kalian nggak paham, ditulis nggak pahamnya apa. Kalau misalnya kalian cuma bilang, aku nggak paham, saya jadi bingung nggak pahamnya di bagian mana. Karena tadi saya menceritakannya banyak sekali ya. Aku lupa bahasa Indonesia. Orphan. Orphan itu anak yatim. Oh, terima kasih Sabit sudah dibalesin. Orphan home. Orphan home, panti asuhan. Rumahnya orang anak yatim berarti panti asuhan. That's good, Alexa. Okay, so can anyone please explain? Jadi sebenarnya makna dari yang kalimat merah ini apa? Tadi Raihan jawab because the parents die. Oh, bukan, saya gak nanya pertanyaannya dijawab apa. Kalimat ini maknanya apa? Bukan jawaban dari pertanyaan kalimat ini apa? Bukan. Jadi how she has come to orphan home itu maksud maknanya apa? Bukan iya ini saya tahu ini pertanyaan ini kalimat tanya. Tapi makna apa yang kita bisa ambil dari makna kalimat ini? Oke, we have Ali. Bagaimana bisa dia datang di panti asuhan? That's very good. That's a literal meaning. Betul. Kalau maknanya kalau misalnya kalimat ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, memang betul seperti itu terjemahannya. Ada juga Salman, bagaimana dia bisa ada di panti asuhan? That's also correct. Ya. Tapi yang saya tanyakan adalah maknanya, karena di sana ada kata has. Has itu sama saja dengan have ya. Ada juga Raihan, because not everyone has a perfect life. That's also correct, but that's not the answer that have a correlation to my question. Ya, itu sebuah quotes dari Rehan hari ini, because not everyone has a perfect life. Jadi jangan berkata-kata buruk soal orang lain. You have everyone you meet is fighting a battle and you know nothing. Be kind always. Alright, Rehan, it's okay. Thank you. Thank you for trying. You can try again.
Oke, jadi kalau gitu maksud saya adalah yang saya inginkan adalah makna dari pertanyaan ini apa? Kayak tadi kan misalnya yang ini tuh, nah yang I think Riri ini kan maksudnya dia sudah si Siti ini sudah mengenal Riri sejak dulu sampai sekarang. Makanya menggunakan have, tidak menggunakan I knew her. Kalau I knew her berarti aku mengenalnya dulu. Sekarang aku tidak mengenalnya lagi karena dia sudah berubah. Semenjak negara api menyerang misalnya. Dia tuh sekarang jadi sombong misalnya. Atau dia mah sekarang teh, kenapa ya dia tuh aku chat ke pernah bales misalnya. Berarti aku sudah tidak mengenalnya lagi. Nah kalau kayak gitu berarti kita bilang I knew her. Tapi kalau kita bilang I have known her, berarti saya mengenalnya dari dulu sampai sekarang. Jadi sekarang kalau dia lagi diam gitu, oh aku tahu dia pasti karena kuotanya habis kayak gitu misalnya. Nah, ya berarti kita mengenalnya dari dulu sampai sekarang. Karena kita dilihat ini kalau have verb 3 itu maknanya adalah suatu kegiatan terjadi di masa lampau dan masih terjadi sampai hari ini meskipun tidak setiap hari terjadi. Intinya dimulai kejadian di masa lampau dan sampai ini juga masih terjadi. So when there is a sentence how she has come to orphan home, maksudnya dia itu datang ke panti asuhan dan sekarang pun masih di panti asuhan seperti itu. Oke, that's what I want you to answer ya. Jadi maknanya adalah dia sudah datang ke panti asuhan dan sekarang masih di panti asuhan. Itu makna tersiratnya. Kalau misalnya tadi ada yang menerjemahkan bagaimana dia bisa datang ke panti asuhan, itu juga betul. Itu terjemahan yang benar. Tapi di balik itu ada makna lain. Karena kan tadi saya bilang, kalau misalnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mungkin ada makna yang tidak tersampaikan ketika ditulis dalam bahasa Inggris. That's the difference between English and Indonesian. Right? Is there any question? Kalau ada question, langsung drop di chat box. Don't be shy. But if you shy, it's okay to direct me in private. Silahkan di chat dalam pesan pribadi. Oke, nah sekarang karena dari tadi tidak ada yang bertanya, jadi saya akan menanyakan kepada kalian. Di sini ada kuis, ada kata I love you. Silahkan kalian pilih kalimat yang tepat sesuai dengan makna yang ada di kalimat ini. Misalnya I love you. I love you itu dia di sini menggunakan present tense. Kalau present tense itu berarti kejadian hari ini. Lihat love-nya. Love-nya tidak menggunakan D, tidak ada have, I have loved you. Berarti dia terjadi sekarang ini. Nah, makna mana yang tepat dengan kalimat yang ada dalam tanda kutip ini? Apakah I loved you atau I have loved you? Mana makna yang memiliki padanan makna yang sama? Kalian boleh jawab di chat box. Kalau yang atas, jawab yang atas nih. Kalau yang atas itu berarti kalimat yang I loved you. Kalau jawabannya yang bawah berarti yang I have loved you, tulis yang bawah. Atau boleh kalian ketik kalimat penuhnya, boleh yang mana saja. Pertanyaannya adalah mana yang memiliki makna yang sama dengan kalimat kutip ini? Kalimat mana yang di dalam box ini, yang box kuning ini memiliki makna sama dengan yang ada di kalimat kutip ini? Sudah ada yang jawab? Ya, sudah ada peserta. Jangan lupa password-nya. I love you, I love you. Kebanyakan, you love me, thank you, but it said that you loved me. I'm actually sad when people say that they loved me. Because why? When they say they loved me, then it means they no longer love me. Kalau ada yang bilang I loved you menggunakan ini, berarti today they don't love us. Oke, kita sudah mendapatkan banyak jawaban di sini. Kalau di layar saya, penjawab benar tercepat adalah
Soalnya pernah lihat di stiker di Instagram. Alright, very good. Jawaban yang tercepat yang benar adalah jatuh kepada peserta atas nama Abdullah Sabit. Oke, selamat. Jawabannya adalah I have loved you. Right. Nadira juga benar, tapi jarinya kurang cepat atau koreksinya ya kurang cepat. Yang bikin stiker kurang benar. Iya, memang seperti itu. Jadi bahasa itu begini guys, bahasa itu adalah hal yang paling unik. Bahasa bisa salah. Maksudnya salah itu bagaimana struktur kalimatnya bisa salah. Bahkan kita tidak cuma bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa apapun, struktur bahasanya bisa salah, tapi tidak ada yang mempermasalahkan. Atau ada juga yang mempermasalahkan. Tapi inti dari bahasa adalah bukan tata bahasanya yang tepat, tapi bagaimana kita bisa menggunakan bahasa itu sehingga makna atau informasi yang ingin kita sampaikan itu bisa tersampaikan dan dapat dipahami oleh pendengar. Itu intinya. Miss, kalau gitu grammar itu nggak penting, Miss. Penting. Kalau grammarnya salah, maknanya juga salah. Gitu loh. Oke, congrats Sabit. Silakan Anda mendapatkan hadiah dipotong pajak. Hadiahnya ada 100.000, potongan pajaknya 100%. Alright, ya jawabannya benar adalah I have loved you. Ya, karena di sini kan lihat present tense sekarang berarti terjadi sekarang. Nah, kalau I loved you ini terjadi di masa lalu dan sekarang sudah tidak terjadi. Kalau I have loved you, dia sudah mencintainya mungkin sudah 1 tahun, 2 tahun, 1000 tahun, dan sekarang masih berlanjut. Alright, next question. I'm full already. Full. Berarti kenyang. Now it's time to watch YouTube. Ini adalah contoh kalimat yang salah. Sesudah kalian kenyang, baiknya kalian tidak langsung berleha-leha nonton YouTube terus nanti ketiduran. Nanti juga kalian. Jadi ini cuma contoh yang tidak baik. I'm full already. Now it's time to watch YouTube. Oke? Kalimat yang cocok dengan makna dalam tanda kutip ini adalah atas I have cooked, yang bawah I cook. Silahkan jawab mana makna yang paling tepat. I'm full already. Now it's time to watch YouTube. Oke, ya peserta makin gencar mengetik. Mudah-mudahan setelah bahasa Inggris selesai, langsung kalian bisa mengetik 11 jari dengan kecepatan kilat. Oke, tolong itu ada yang misspell. It's okay. Mungkin karena saking bersemangatnya langsung jadi typo ya, typo. Oke. Kita lihat siapakah penjawab tercepat yang benar. Alright, wah Rio ikut bergabung. Oke. Very good. Yang belum lihat bergabung dijawab di soal ini adalah Puspa. Arkan ada, Salman Ali ada, Ilyasa ada, Syahid juga ikut bergabung. Hafiz jika berani yang membuat jawaban yang berbeda. Arkan juga, oke, time is up. Nah, Puspa ikut gabung. Oke, thanks Puspa. Jawaban yang benar adalah ya, selamat kepada peserta atas nama siapa di sini? Atas nama Taki. Yeay. Selamat Taki sebagai penjawab pertama tercepat. Anda mendapatkan 1 miliar dipotong pajak 100%. Oke, ya. Kenapa ini jawabannya I cook? Karena lihat kalimatnya, I'm full already, saya sudah kenyang, berarti makan sudah. Berarti kalau masaknya sudah belum? Sudah juga kan, masak karena sudah kenyang, berarti otomatis makanannya sudah dimasak. Now it's time to watch YouTube. Ya sebenarnya itu kalimat pengecoh aja sih, itu gak memberikan banyak arti. Ya I'm full already, ya sudah berarti saya memasak, dan sekarang kan udah gak masak lagi, gitu ya.
Oke. Ya kalau misalnya have cooked berarti tadi dari jam 7 pagi misalnya saya sudah masak, sekarang jam 7 malam masih memasak misalnya. Wah, masak apa itu sampai 24 jam sampai 12 jam. Right, next. Okay. I was a freshman last year. Now I'm a senior. Silahkan dimaknai dulu kalimatnya. Ini ada perdebatan apa di chat box? Jangan gitu dong, Hafiz. Siapa tahu kamu beruntung di percobaan yang selanjutnya. Nah, yang ini oke, ini salah satu hot juga. Oke, I was a freshman last year. Now I'm a senior. Mana kalimat yang sesuai dengan makna ini? I have been a student or I was a student. Oke, kita sudah ada penjawab. Oke, ini tidak menggunakan password, jadi silakan jawab sesuka hati dan tidak berbayar, jadi gratis. Silakan penjawab tercepat. Kita lihat, oke, banyak peserta menjawab I've been a student, tapi apakah yang banyak pemilihnya itulah adalah yang benar? Karena yang banyak dipilih belum tentu benar. Oke, chat terus bergulir. Oke, ya, penjawab tercepat saat ini ada Salman. Oke, dan apakah Salman menerima gelar pemenang pada jawaban ini dan berhak mendapatkan hadiah 1 miliar dengan pajak 100%? Alright, oke, kita tutup jawabannya dalam 3 detik. 3, 2, 1. Alright. Jawaban yang tepat adalah I was a freshman last year. Tahun lalu saya itu anak baru. Freshman itu anak baru, anak tahun pertama. Jadi kalau kalian kelas 1 itu disebutnya freshman. Now I'm a senior. A senior itu di level yang paling, kalau tua rasanya gimana ya, paling tinggi atau di tahun terakhir. Kalau SMP atau SMA berarti kelas 3. Kalau anak kuliahan berarti tahun keempat atau semester akhir. Ada juga yang di tengah-tengah yang kelas 2 atau kalau di kuliahan berarti tahun kedua atau tahun ketiga itu disebutnya sophomore. Oke, jadi ada 3 ya, ada freshman, sophomore, senior. Itu intermezzo aja. I was a freshman last year. Tahun kemarin aku bocah baru. Now I'm a senior. Sekarang aku senior. Jadi jawabannya yang tepat adalah bukan Fisherman, Arkan. Kok saya lucu bacanya. I have been a student. Fisherman apa? Pemancing. I have been a student atau I was student. Jawabannya tepat adalah I have been a student. Dari dulu sampai sekarang dia, walaupun sudah ganti gelar dari freshman menjadi senior, tapi dia tetap aja masih seorang murid. Oke, congratulations untuk siapa tadi Teh? Saya lupa. Congratulations untuk Salman, berhak mendapatkan 1 miliar dipotong 100% pajak. Semoga menjadi amal ibadah untuk Salman dan keluarga. Amin. Alright, next. Oke, ternyata kuisnya sudah selesai. Bagi yang belum beruntung, silakan coba lagi di kesempatan berikutnya. Sekarang saya ingin sedikit jelaskan kalau misalnya tadi kan kata kita ada I love you. Nah, sekarang bagaimana kalau subjeknya itu bukan I, tapi he, she, it. Kalau he, she, it kita sudah belajar ya, kita tinggal tambahkan S di kata kerjanya. Tapi bagaimana kalau dengan have? Mengapa ini tidak keluar? Oke. Kalau misalnya di yang past tense juga tidak berubah ya, cuma berubahnya jadi past tense aja. Nah, kalau misalnya dalam have-nya itu diganti menjadi has. Kalau si subjeknya ini singular atau hanya satu, jadi has. Kalau misalnya mereka mencintai saya, berarti kita ganti menjadi they have
loved me, bukan has, karena pelakunya lebih dari satu orang. Kalau I, dia menggunakan yang mana? Ingat, I adalah subjek yang spesial, yang paling berbeda dari yang lainnya. Jadi kalau I itu bukan I has loved you, but I have loved you. Oke, jadi I itu meskipun hanya satu orang, dia tetap menggunakan have. Begitupun juga dengan you. Kalau you itu maknanya bisa kamu atau bisa kalian. Jadi dia menggunakan have. You have loved her misalnya. You have loved her. Oke. Oke, contohnya Udin cooks instant noodle. Kita ubah, maka jawaban yang benar adalah ini jawab pertanyaan tanpa hadiah sih, tapi kita lihat siapa yang mau menjawab pertanyaan tanpa hadiah ini. Adakah yang bersedia menjawab pertanyaan tanpa hadiah? Udin, oke. Ali menjadi penjawab pertama kali pada kuis kali ini. Udin has cooked instant noodle. That's correct. Alright. Tidak menggunakan have karena Udin itu satu orang saja. Nah, sekarang tadi kita sudah membuat kalimat menyatakan suatu informasi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menanyakan suatu informasi? Kalau kita mau menyatakan, kita tinggal tulis saja gini, you have loved me. Tapi kalau kita meragukan sebenarnya dia itu mencintai saya tidak sih? Mudah saja, ya tinggal kita balik kalimatnya dari you have loved me jadi have you loved me? Gitu. Kamu pernah nggak menyayangi aku? Gitu. Jadi yang berubah adalah kita lihat di sini hanya have-nya saja yang berpindah lokasi. Ini pola yang dalam semua kalimat bahasa Inggris seperti ini, dalam kalian itu pusing-pusing. Kalau kuncinya adalah dalam bahasa Inggris untuk membuat sebuah kalimat tanya, kalian memindahkan kata kerja yang spesial ini. Have ini sebenarnya adalah kata kerja spesial. Kalau dalam bahasa ini disebutnya auxiliary verb. Tapi kalian tidak perlu pusing dengan istilah itu. Pokoknya kalian mikirnya kata kerja yang spesial atau kata kerja yang aneh atau teruslah kalian menyebutnya apa. Pokoknya si have ini tinggal pindahkan ke depan. Miss boleh tidak menggunakan kata yang 5WH yang what, why, where, when, how, who itu boleh, tinggal ditambahkan di depan saja sebelum have, misalnya why have you loved me, tapi kurang cocok ya kalau why have you loved me, when, where, who have you, how have you loved me, mana ya kalimat yang cocok. Gitu ya, intinya gitu. Dan jangan lupa kalau kalimat tanya berarti harus menggunakan tanda tanya. Kalau pakai tanda seru, jadi bingung. Sebenarnya kamu tuh mau nanya atau mau marah atau apa sih? Alright, next. Ya, tadi kita sudah lihat ya, kalau di sini itu ada yang berubah. Yang berubahnya itu adalah kata kerjanya. Kata kerja love, yang ada yang awalnya dari love, dia berubah menjadi loved. Ada D-nya. Tapi kalau di dalam berbicara mungkin tidak terdengar begitu jelas. Tapi kalau dalam teks itu terpampang nyata. Ini verb change-nya. Ada kelompok to, biasanya to ini sederhananya saya jelaskan, ini adalah bentuk dalam kamus. Kalau dalam kamus pasti kalian melihat menemukannya adalah to visit, to be, to meet, to have, to go, to love, to eat, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk present atau masa sekarang. Nanti yang nantinya bisa berubah sesuai dengan subjeknya. Kalau subjeknya satu orang berarti visit berubah menjadi visits gitu ya. Ini juga ada is, MR, kalau subjeknya I berarti am gitu. Nah, kalau di past berarti bentuk masa lampau, masa lalu yang ingin kalian lupakan tapi susah kalian lupakan misalnya. Apa sih Miss Maida? Oke, past ini kayak saya keringetan loh. Jadi aja saya lupa mau ngomong apa. Oh ya, past ini bentuk masa lampau. Bentuk masa lampau nya dari past, oke, berubah lah. Nanti kalau misalnya dia bertemu have, dia juga berubah. Di sini mungkin ada yang berubahannya sama dengan ketika dalam bentuk past-nya. Tapi sebenarnya itu tuh beda. Ya, karena kebetulan pada
Karena kan kata kerja itu ada dua jenis dalam berubah. Satu, berubah secara beraturan, seperti di kata visit ini ya, visit, visited, visited. Di sini disebut beraturan karena ya perubahannya cuma satu. Ada juga yang berubah tidak beraturan. Kayak apa? Kayak meet ini meet kenapa head? Ini harusnya meet. Oh, enggak. Ini mah beraturan semua. Ini harusnya bukan head ya, bukan meet, head, met, tapi meet, met. Yang tidak beraturan ini kayak misalnya is, mr menjadi was, were, lalu menjadi been. Itu yang tidak beraturan. Oke, contoh lainnya adalah saya punya kata to go. Dia dibentuk kamusnya to go. Lalu bentuk masa sekarangnya adalah go. Bentuk masa lalunya when. Lalu ketika bertemu have, dia berubah menjadi gone. Ini adalah kata kerja tidak beraturan. Miss, bagaimana aku bisa menghafal mana kata kerja yang berubah beraturan dan mana yang berubahnya tidak beraturan? Kuncinya adalah speak English every day. Itu, tidak ada lagi. Miss, mungkin nggak kalau aku menghafalkan semuanya? Mungkin saja, tapi kalau menghafalkan terasa berat ya. Saya juga bisa hafal banyak karena saya terbiasa berbahasa Inggris, bukan karena saya sengaja menghafalkan. Alright, now your task is to find at least one verb and change it to the present and past and when it meets the have. Oke, jadi buat seperti saya tadi, cari satu kata kerja, lalu bentuk tu-nya apa, atau bentuk dalam kamusnya. Yang kedua, dalam bentuk masa ini atau present-nya apa, lalu dalam bentuk past-nya itu apa, lalu bentuk after setelah bertemu dengan kata have, dia berubah menjadi apa. Silahkan cari satu kata saja, start from now. You can type it on the chat box. Contohnya, saya akan membuat satu contoh. Tadi saya bikin contohnya to go, lalu berubah menjadi when, lalu menjadi gone. Sesuai urutannya. Bentuk to, bentuk masa ini, bentuk masa lalu, dan bentuk setelah bertemu dengan have. Oke, enter. You can see it on your chat box. Alright. Nah, contohnya seperti itu ya. Silakan kalian ketik sesuai dengan contoh saya. Peraturannya adalah kalian tidak boleh menggunakan kata kerja yang sudah tertera di layar kaca Anda. Tidak boleh menggunakan kata visit, is, mr, meet, have, dan go. Jadi di luar kata kerja itu silakan. Silakan cari di buku boleh, di HP atau internet boleh. Karena pasti kalian tidak tahu, maksudnya kalian masih terbatas yang mana yang kalian ketahui berubah menjadi apa, itu masih terbatas. It's okay. Saya juga ketika umur kalian, saya nggak tahu banyak. Saya sering nge-cheat ke kamus, nggak nge-cheat deh. Kalau ngeliat ke kamus itu nggak cheat. Nge-cheat itu kalau ngeliat ke teman ketika ujian. Ayo, silakan. I need to mute. Wow, I need to mute for a while, right? Ini kenapa masih sepi? Oke, saya anggap kalian masih mencari-cari. Kalau ada masalah, misalnya tidak paham, atau apapun, feel free ya. Langsung ceritakan di chat box. Don't be silent, don't be shy. Okay, come on. Okay, Axel, to talk, has talk. Okay, very good. Oke, yang lainnya? Come on. Ya, sekalian saya menunggu kalian, saya mau sedikit bercerita. Sebentar, ini jam berapa? Sudah 1 jam ternyata. Tidak terasa, tapi untung udah selesai sih.
Oke, saya menunggu jawaban kalian. Kalau kalian semakin lama menjawab, berarti semakin lama juga pertemuan kita. Saya menunggu kalian menjawab, saya akan bercerita. Jadi dulu ketika SMP itu saya sudah belajar bahasa Inggris. Ketika SMP kelas 1, saya belajar bahasa Inggris level SD. SMP, saya sudah pernah bercerita nggak sih ini ke kalian? SMP kelas 2, saya sudah level SMA perkuliahan gitu SMP kelas 2 kelas 3 itu sudah level perkuliahan gitu. Ketika SMA kelas 1 saya sudah di training menjadi guru. Saya bukan sombong, tapi guys, itu sebuah kerja keras dari masa lalu itu hasilnya dapat dituainya masa kini. Dulu saya juga gak tahu itu belajar bahasa Inggris buat apa. Saya juga gak tahu apakah saya mau keluar negeri atau enggak. Tapi ternyata today, I'm become an English teacher. Dan sekalipun saya nggak jadi guru bahasa Inggris, ketika saya kuliah, English is very important karena ketika membuat skripsi saya perlu mencari sumber-sumber dari buku bahasa Inggris. Even when I was in senior high school, my school needs me to speak in English. Even our textbook is also written in English, so we have book ya, misalnya kalau misalnya buku teks kalian itu setebal ini, karena we are in bilingual school, so jadi bukunya lebih tebal karena ditulis dalam 2 bahasa. That's it. So I need to understand English. Okay, guys, jadi kalian tidak mau menjawab atau masih lama atau masih bingung atau bagaimana? Kalau kalian misalnya, Miss aku masih mencari atau internet aku lemot, tolong speak something. Don't let me hang in without apa ya? Jangan menggantungkan saya tanpa kabar. To get gotten. To get. Oh, okay, very good, Syahid. Betul, correct. Syahid memberikan contoh kata kerja yang berubahnya tidak beraturan. Very good. Alright. Karena waktunya sudah habis. Yes. To ask, have asked. Okay, Taki. Oke, mulai bermunculan jawaban ketika saya mau menutup. To watch, has watch. Very good. Jadi, nice. To listen, has listen. Nice. Ya, saya jadi ingat banyak yang membaca listen itu listen, tapi padahal T-nya itu gak dijawab jadi listen. See, saw, have seen. Nice. Play, have played. Oke, dan Sabit menggunakan kata kerja yang tidak biasa. To decline. Wow, bagus kata kerjanya. To decline, have declined. Very good, Sabit. Mantap. Oke, saya masih menunggu. Sudah kalau gitu ya, karena waktunya juga sudah lewat 1 jam. Oke, tugas untuk kalian adalah mengisi kalimat kosong ini. Ya, di sini ada kalimat di conversation yang pertama ada kalimat kosong. Jadi diisi sesuai dengan jawaban yang tepat. Bukan. Diisi sesuai dengan jawaban yang sudah ada di sini. Di sini kan Riri bilang for, hey, kenapa ini hitam di saya tidak terlihat? For everyone here's. Ini di layar saya kok hitam? Di kalian hitam nggak sih? Sama Bu, hitam juga. Oke. Riri. Oh, hitam. Nah, sekarang sudah gak hitam ya kan ya? Enggak? Oke. Dayu, Riri. Kita masih belum tahu. Pura-puranya belum tahu jawabannya apa. Lalu Riri bilang, for 8 years now. Nah, tiba-tiba dia nggak jawab for 8 years now. Nanyain apa tuh? Nah, dilanjut lagi. Nah, kelanjutannya ini adalah tadi apa? Tadi tujuan kita itu yang ketiga itu membuat alasan. Kok apa? Saya lupa. Membuat opini.
Saya lupa itu, ini adalah tujuan pembelajaran kita yang ketiga. My father died when I was a baby. Sebenarnya guys, ketika kita membicarakan seseorang telah meninggal, ada beberapa opsi kata. Ini intermezzo ya. Ada died, ada death, ada passed away. Yang paling sopan adalah biasanya menggunakan kata passed away. Kalau died itu kesannya kayak terlalu agak gitu. kayak ayam died gitu. Atau ketika kalian di medan perang musuh telah died gitu. Itu boleh. Sebenarnya kalau menggunakan died itu pasti oke sih, cuman bakal lebih manis ketika kita menggunakan kata pass away. Nah, died juga bukan berarti saya menyalahkan. Died itu tidak benar. Benar kok. Cuman ya kayak kita dalam berbahasa kan ada yang cantik, ada yang cantik banget, ada yang cantik luar biasa indah tak terkalahkan seperti itu. Oke, baik lagi ke Sal. For 8 years now, selama 8 tahun sekarang. My father died when I was a baby and my mother died 8 years ago. Nah, kira-kira si Dayu ini nanyain apa sih gitu kan? Nah, tugas kalian adalah mencari itu. Kira-kira seseorang bertanya apa atau berkata apa sehingga seseorang lain jawabannya seperti itu. Pastikan kalian menggunakan struktur kalimat yang telah kalian pelajari hari ini. Opsinya ada 2. 1, menggunakan have dan verb 3 atau menggunakan past tense. Mana yang benar antara 2 ini? Tadi ya seperti yang tadi kita gunakan pas latihan ya. Mana yang tepat maknanya? Oke? Karena kan kalau meninggal itu dimulai dari dulu dan sekarang juga meninggal. Tidak mungkin dulu meninggal terus sekarang hidup. Berarti itu apa? Berarti zombie gitu ya, atau apa ya, vampir atau apa gitu kan. Gak mungkin kalau meninggal ya dari dulu meninggal sampai sekarang juga masih meninggal kan ya. Jadi pertanyaan dari Dayu yang tepat adalah, Riri, how long have you been an orphan? Berapa lama kamu sudah menjadi anak yatim piatu gitu. Oke. Seperti itu. Miss, boleh gak aku menjawabnya? Riri, how long your father and your mother have died? Asalkan nyambung ke jawabannya. For 8 years now. Oh, nyambung kan? Oke, berarti itu masih korek. Seperti itu. Is there any question? Kalau ada pertanyaan, silakan langsung simpan di chat box. Hari kebangkitan, Samit. Hari kebangkitan. Okay. If you have question, please put it on the chat box now because our meeting is the time is running out. Oke, ini ya tadi yang pertanyaan ini silakan diisi dengan jawaban yang sesuai dengan jawaban seseorang. Nah, itu tugas yang pertama. Tugas ini akan saya kirimkan lewat sebuah link, lewat Bu Sarah atau Pak Aris, yang nanti akan di-share oleh Bu Sarah atau Pak Aris to your group. Nah, selagi menunggu share-nya itu dibagikan, tugas kalian adalah mengisi kotak ini. Tadi kan kalian sudah mencari 1 kata kerja. Berarti kalian tinggal mencari sisanya. Di sini ada 8, tapi to be honest, tapi sebenarnya ada 10. Jadi tugas kalian adalah mencari 5 kata. Oke, 5 kata. Tapi kan tadi saya sudah mencari 1 kata nih. Nah, berarti tugas kalian tinggal mencari 4 kata lagi. Tapi bagi yang belum menemukan 1 kata tadi, berarti tugas kalian satu aja 5 kata ya. Dibuat tabel seperti ini, dan yang di dalam tabel ini disalin ulang. Jadi silakan yang ini silakan di screenshot, lalu kalian tulis tangan, bikin tabel sendiri yang rapi di buku catatan kalian, ditulis ulang yang rapi, oke? And I will give you a point if you add a column, dan saya akan memberikan poin tambahan buat kalian yang mau atau yang bersedia menambahkan kolom tambahan di samping setelah after have, yaitu kolom meaning alias artinya apa. Misalnya visit itu artinya apa? Visit itu mengunjungi, kayak gitu. Oke? Itu. Jadi selagi kalian menunggu kiriman tugas, silahkan kerjakan tabel ini. So, di screenshot. Gitu ya.
5, 4, 3, 2, 1. Oke, screenshot selesai. Nah, semua tugas ditulis tangan, tidak diketik. Miss, why harus tulis tangan ketika kita memiliki touchscreen, kita yang memiliki scanner yang bisa, ya kalian jangan coba-coba nge-scan tulisan tangan kalian, saya sudah tahu triknya. Bagi kalian yang canggih dalam teknologi, ya saya lebih canggih lagi daripada kalian. Pokoknya saya ingin kalian menulis tangan. Kenapa? Because biar tulisan tangan kalian dilatih supaya rapih, indah, dan enak dibaca. Karena kalau tulisan ketikan gitu kan ya pasti rapi terbaca sih ya. Kita perlu menulis tangan karena walaupun sudah banyak yang teknologi tulisan tangan tetap dibutuhkan kan, misalnya dalam pendatanganan surat-surat surat-surat yang penting ya, yang legal, yang sifatnya memang membuktikan bahwa itu ditulis oleh kita seperti itu ya. Oke, submit to my email. Don't forget your subject, SL9_your name_PPT. PPT is the short from present perfect tense. Due date-nya paling lambat hari ini pukul 3 sore. Jadi tidak ada alasan untuk kalian, aku hari ini gabut, aku bosan, aku tidak tahu mau ngapain. Tidak. Kalian memiliki bahasa Inggris yang akan menemani kalian. And don't forget to take your rest time. Jangan lupa untuk mau istirahat jam 12 sampai jam setengah 1 atau sampai jam 1 buat makan siang dan sholat. That's all. Is there any question? Saya rasa today material is not difficult. Harus pakai apa? Kata ibu harus ada verb-nya. Maksudnya kan pertanyaan untuk yang mana ya kan? Ini harus ada verb-nya. Iya, kalau ini memang verb semua. Kalau maksudnya yang ini ya bebas, bisa menggunakan verb, bisa mungkin tidak ada verb-nya. Pasti ada verb-nya sih. Nah, kalau yang ini disesuaikan aja dengan jawaban seseorang. Kalau misalnya jawabannya begini ya berarti kalian mengisinya begitu. Pokoknya intinya ya kalau yang ini disesuaikan dengan soalnya. Yang ini oke. Kalau yang ini ya disesuaikan. Nah ini kan Riri kan bilang for 8 years now, untuk 8 tahun sekarang. Maksudnya 8 tahun apa? Terus Riri ngomong lagi, my father died when I was a baby and my mother died 8 years ago. Ini jawaban yang seperti ini, kira-kira si Dayu ini ngomong apa sehingga Riri itu ngejawabnya kayak gini. Nah, diisilah oleh saya. How long have you been an orphan? Berapa lama kamu sudah jadi yatim piatu? Nyambungkan dengan jawaban Riri, for 8 years now, sudah 8 tahun sekarang. Nyambung kan? Tapi kalau misalnya Dayu ngomong gini, how long have you loved me? For 8 years now, kata Riri. Nyambung sih, tapi nyambung nggak dengan kalimat selanjutnya, my father died when I was a baby. Apa hubungannya? Saya bertanya, berapa lama kamu mencintai saya? Kamu jawab, 8 tahun. Lalu dilanjutkan lagi, my father died when I was a baby. Apa kaitannya ayah kamu meninggal dengan kamu menyayangi saya gitu kan? Asa gak nyambung. Nah, makanya tugas kalian adalah membuat kalimat yang nyambung dengan percakapan selanjutnya gitu. Oke, masih ada pertanyaan? I think that's all for today. Itu pesan-pesan saya hari ini. Don't say gabut today because you have English, and don't forget to take your rest. Have a good lunch and don't forget to pray in time. Kalau sholat itu nggak boleh in time, tapi harus on time. Kalau in time berarti dikerjakannya sebelum waktunya dan itu nggak sah. Don't forget to pray on time. Oke, tepat waktu. Oke, kalau tidak pertanyaan lagi, I think that's all for today. I'm a little sad actually for today because firstly, I'm not in a good condition.
Kenapa ini nggak bisa berhenti? I'm not in a good condition. And the second one is because I cannot hear your beautiful voice. And so we only can have a conversation on chat box. And for me, it's a little bit disappointing, but I hope we can do it better in next meeting. Thanks for today's. I'm glad. Thank you for coming to my class. Thank you, Axel. I hope you enjoy it. If you have any question while you are answering your homework, feel free to ask me on WhatsApp or email by chat ya, tidak menggunakan telepon. Semoga pertemuan kali ini menyenangkan. Kalau misalnya kalian ada keluhan apa-apa, juga boleh disampaikan lewat chat. Misalnya kalian tidak bertanya, tapi aku sebenarnya ada keluhan di kelas bahasa Inggris, Miss Maida terlalu banyak bahasa Inggrisnya, aku tidak paham. Silahkan sampaikan itu. Misalnya, Miss, aku sebenarnya senang sih Miss itu menggunakan bahasa Inggris. Tapi sebenarnya semakin banyak bahasa Inggris, aku malah semakin bingung, Miss. Bukannya bikin aku semakin bisa. Nah, silahkan sampaikan juga lewat chat, atau juga boleh kalian memberikan, ya apapun, kalian mau curhat juga boleh. Nah, gitu ya. That's all for today. Kalau tidak pertanyaan, karena chat box juga sepi, kalau gitu, saya langsung undur pamit saja, atau bagaimana, Bu Sarah? Kita tutup kelas dulu aja kali ya, Miss ya, bareng-bareng. Oke, boleh. Ya. Nanti mungkin saya titip tugas ke Bu Sarah ya, buat di-share ulang Ya, ke grup siap. anak-anak. Oke, siap. Alright. Sip. Terima kasih, Miss May. Cepat sembuh. Semoga bisa kembali fit lagi. Amin. Ya, baik teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss dan semua yang sudah buka video dan yang sudah hadir. Besok ditunggu lagi kehadirannya. Silakan bisa langsung ini aja ya, leave You're room. welcome. Have a good day, everyone. Bye-bye. I will see you again next week or next meeting. Bye-bye. Please be happy. Don't be too stressful. Ulfa, you are still here? Ufa belum keluar, Ufa. Ulfa. Kayaknya I'm doubting whether she is here or not. Kalau gitu saya leave duluan ya, Bu Sarah. Ya, mangga, Thank you for today. Ya, sama-sama. Have a good day, Bu Sarah. Sama-sama, Miss.